Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat sore. Rolanis Seroja. Rolanis Seroja. Jantung, gula darah, hipertensi, corona. Ibu dan bapak-bapak, selamat sore. Kita alhamdulillah walaupun hujan tapi cerah ya. Ini adalah kita penyuluhan tubuh, penyuluhan, kemudian seperti biasanya bagi kami. Materi pada sore hari ini yaitu apakah hipertensi bisa sembuh? Ini sering beberapa pasien yang bertanya, apakah hipertensi itu bisa sembuh? Kadang-kadang tanya, Bu, aku obat hipertensi terus pipon. Apakah hipertensi bisa sembuh adalah pertanyaan yang sering muncul ketika seseorang menderita tekanan darah tinggi. Kondisi ini memang cenderung berlangsung lama, sehingga banyak orang penasaran apakah tekanan darah bisa kembali normal tanpa perlu meminum obat seumur hidup. Ini banyak yang hipertensi, ada yang keturunan hipertensi. Keturunan ada. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan darah berada pada angka 130/80 mg/Hg atau lebih. Kondisi ini merupakan masalah kesehatan yang sangat umum di Indonesia maupun di dunia. Sehingga pertanyaan apakah hipertensi bisa sembuh ini mendesak untuk dijawab. Banyak yang bertanya, ya. Ada banyak anggapan bahwa hipertensi hanya masalah sementara yang bisa sembuh lokal jika gaya hidup diperbaiki atau obat rutin dikonsumsi. Namun, benarkah demikian? Gaya hidup diperbaiki. Gaya hidup itu pola makan, kebiasaan pola makan. Terus gaya hidup yang tidak biasa olahraga ya olahraga. Biasanya stres ya ojo stres, kan itu yang model gaya hidup. Hipertensi muncul saat tekanan darah tetap tinggi dalam jangka waktu lama, sehingga membebani kerja jantung dan pembuluh darah. Jika tidak dikelola dengan baik, hipertensi dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit serius seperti serangan jantung, stroke maupun kerusakan ginjal. Jadi, kalau tidak dikelola dengan baik, hipertensi itu bisa risikonya itu komplikasi ke serangan jantung, kemudian ginjal, ginjal atau stroke. Banyak orang-orang yang stroke tidak merasa tekanan darahnya tinggi. Kadang-kadang bukan membuat malah risikonya besar karena kalau bangsa tidak apa-apa, tahu-tahu tensinya tinggi. Banyak yang terkena stroke. Stroke itu bisa stroke ringan dan stroke berat. Kadang-kadang ada yang stroke salah satu dari bagi tangannya tidak bisa diangkat, kakinya tidak bisa diangkat, tarik ke dalam susah, yaitu bisa. Tapi ada yang dua-duanya. Ada yang sampai dalam otak tidak ingat. Nah,
Terdapat dua jenis utama hipertensi, yaitu satu, hipertensi primer adalah jenis yang paling sering terjadi dan biasanya tidak diketahui penyebab pastinya. Umumnya, hipertensi primer berlangsung seumur hidup dan hanya bisa dikendalikan bukan disembuhkan secara lokal. Primer itu sudah dulu ya, memang primer ya. Hipertensi sekunder terjadi akibat kondisi medis tertentu seperti penyakit ginjal, atau gangguan hormon. Ada beberapa kasus tekanan darah dapat kembali normal jika penyebab dasarnya berhasil diatasi. Kalau misalnya hipertensi karena penyakit ginjal, kalau tidak normal, dan ini menjadi normal kembali. Sama seperti hipertensi karena stres hilang, hipertensinya normal kembali ya. Pada beberapa orang, perubahan gaya hidup sehat memang bisa membantu tekanan darah kembali ke kisaran normal. Namun, secara umum, hipertensi adalah kondisi kronis yang perlu dikelola seumur hidup. Kronis itu kan kronis. Kelolaan itu singkatan apa? Prolanis, pengelolaan program penyakit kronis, prolanis, pengelolaan program penyakit kronis. Penyakit kronis itu bisa diabetes, bisa hipertensi. Jadi yang ditanya, bisa prolanis, apa prolanis? Apa itu tadi? Program penyakit kronis ya. Penyakit kronis yang sering terjadi itu pada penderita hipertensi maupun juga kronis. Ini batuk betul-betul orang bilang ya betul. Minum obat terus sembuh. Asam lambung, minum obat lambung mati dan kronis ya. Tidak terus. Umur yang kronis, dan itu bukan kronis. Saat itu berarti mari gitu, sudah sembuh kan tidak perlu obat lagi. Atau bukan yang kronis ya, tidak selamanya orang itu minum antibiotik. Memang tidak perlu pakai antibiotik, tidak perlu diganti antibiotik. Berikut ini adalah beberapa bentuk penanganan hipertensi atau tekanan darah tinggi yang mungkin disarankan oleh dokter. 1. Menerapkan gaya hidup sehat. Perubahan gaya hidup dengan menerapkan pola hidup sehat untuk mengoptimalkan penanganan hipertensi bisa dilakukan dengan menerapkan beberapa tips berikut. 1. Menerapkan pola makan yang sehat, terutama menghindari konsumsi garam yang berlebihan. Yang disebut menjahit hijau, kurangi garamnya berlebihan. Mengurangi masak asupan makanan yang tinggi lemak dulu ya, lemak itu ya, santan, bawang, jadi itu kan lemak itu harus hilang. Kurangnya biasanya kolesterol tinggi, pembuluh darahnya menyempit, jantungnya bekerja keras, terjadi hipertensi. Jadi lemak enak kok. Ya, kolesterol itu enak kok. Enak itu. Konsumsi makanan berat yang berat, vitamin, mineral, sayur dan buah-buahan. Banyak sayur dan banyak buah. Ada yang sama sekali tidak suka sayur, karena ada
yang tidak suka sayur, ada yang tidak suka enggak, dan biasakan banyak sayur, banyak enggak, ya. Itu makanan yang berserat. Coba, banyak sayur, banyak enggak, dan itu harus pola makan, biasakan. Biasanya kami ambil satu bunuh, ya mungkin ya, ada orang sate kambing orang marun, boleh dikolok-kolok kan tidak apa-apa boleh, ya. Tapi kebiasaan hariannya banyak buah dan banyak sayur. Tempat boleh tidak? Boleh kan tidak setiap hari. Kolok-kolok boleh, tapi setiap harinya itu sayur dan buat itu yang harus ditempatkan setiap sayur dan buah. Kadang-kadang tidak mau dia tidak suka sayur, apalagi anak-anak sekarang itu tidak suka sayur. Biasakan sayur, ya. Biasakan sayur sama buah. Lebih banyak melakukan aktivitas fisik, berolahraga secara teratur minimal selama 30 menit. Olahraga sehari dengan 30 menit. Olahraga itu biasanya kan kunjungan olahraga di nomor jawab. Tapi nyambut gawe pun olahraga beda ya. Nyambut gawe kesel kalau olahraga itu beda. Sebab tiap hari itu nyambut gawe anak-anak beda ya. Nyambut gawe kesel kalau olahraga itu beda. Jalan kaki, nah, jalan kaki, monggo Mbak Hadi. Jalan kaki itu bisa, sepedaan bisa, goes itu bisa, lari bisa, tiap hari apapun olahraga, senam bisa, monggo olahraga itu olahraga. Ini raga, olahraga, senang dia bisa. Olahraga itu bisa renang, bisa lari, bisa jalan kaki, bisa goes, ya, bisa, ya. Ya, mana itu boleh tidak apa-apa. Menjaga berat badan ideal atau menurunkan berat badan untuk memiliki berat badan tersebut memungkinkan. Ya, nah saya lakukan berat badan ideal itu berapa? Berat badan kurangi 100 sampai 110 akan ketemu berat badan. Itu namanya IDW, ideal IDW, ideal IDW, ideal IDW. Ketika ini 110, kira-kira beratnya badan idealnya berapa? Kan? Ya, 170, yang 100 sampai 100. Antara itu antara 60 sampai 70. Berarti tinggi badan 150, berat badannya tinggi badan 150, berat badannya 60, ideal bukan? Kelebihan. Menghentikan kebiasaan merokok. Di sini bapak-bapak ada yang merokok, Pak Rato merokok, Pak Rato, Pak Juman merokok betul. Mengurangi konsumsi minuman berkafein. Jadi itu hipertensi. Kalau ada berapa kali tahu. Hipertensi tidak masalah. Orang asal tensi normal. Ini untuk yang hipertensi. Karena resikonya juga pada lambung, yang tidak kuat, lambung juga masalah. Menghentikan konsumsi minuman beralkohol. Ada yang suka minum alkohol? Betul? Untuk minum? Atau minum alkohol? Belum pernah.
apa-apa nyoba alkohol. Nyoba alkohol, kecanduan alkohol ya. Itu mungkin kok. Kedua, penggunaan obat anti hipertensi. Selain menyarankan sebagai perubahan gaya hidup, dokter juga dapat meresepkan obat untuk tekanan darah. Konsumsi obat anti hipertensi biasanya menjadi pilihan jika tekanan darah tidak terhindari melalui langkah farmakologi. Artinya dengan olahraga itu masih tekanan darah tinggi. Dan obat anti hipertensi. Pemilihan jenis obat-obatan dan dosisnya akan menentukan kesehatan pasien. Adanya kondisi medis lain serta respon terhadap obat. Masing-masing pasien itu responnya beda-beda. Ada yang dikasih awal itu cuma stroke. Ada yang mengambil tidak apa-apa, sudah sampai 10 gitu. Ada yang masih ditambahin antisatan di seluruh apa-apa, masing-masing beda gitu. Kondisi seorang masing-masing itu tidak sama juga. Kesehatan pasien, adanya kondisi medis lain, serta respon terhadap pengobatan. Pengukuran tekanan darah secara rutin. Pengukuran tekanan darah secara rutin. Makanya biasanya tahunan harga kemarin normal, hari ini naik karena apa? Malam nggak bisa tidur, sampean, bisa ada naik ya. Kalau naik, ada dokter nggak tahu, 1,20 juta naik. Kami di rokok. Kemarin kecapean, kondisional, bisa naik. Dan kalau habis hari, intensi biasanya juga agak tujuannya adalah untuk mendeteksi dini dan memantau perkembangan kondisi serta mengoptimalkan proses pengobatan. Ada yang amlodipin ditambah kapopin, ada yang kapopisol, ada yang kandisatan toh, yang masing-masing itu beda-beda gitu. Kalau dibagi kandisatan toh, tidak apa-apa masing-masing itu penyakit hipertensi tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dijaga agar tetap terkontrol. Tujuannya menjaga tekanan darah tetap terkontrol adalah supaya tidak terjadi komplikasi. Ya. Jadi meskipun tekanan darah sudah normal atau tidak merasakan keluhan, jangan menghentikan pengobatan tanpa sepengetahuan dokter. Kadang-kadang kalau bosan muat, nggak tahu naik lagi. Jadi sekali lagi masing-masing satu sama lain kondisinya tidak sama. Ada yang respon, ada yang tidak. Kalau batuk, biasanya kaplotin itu agak batuk biasanya, tapi kita semuanya kaplotin batuk, ada yang tidak apa-apa. Kalau nanti kok batuk, ya rasa memang kaplotin, tapi tidak semuanya. Tapi kalau nggak malah tidak apa-apa, gitu ya. Kaplotin itu ada yang 12 jadi ada yang 25. Masing-masing kondisional, tidak bisa disamakan. Ini kok enten, tidak bisa disamakan. Menurut orang lain itu tidak bisa jadi nanti jangan berubah.
Untuk kita berikan pertanyaan kurang 10 menit. Buat tanya jawab. Ya. Pak, semua lemak itu ada yang jahat, ada lemak yang baik, lemak yang jahat dan lemak yang baik itu yang kayak apa? Ada lemak, ada orang yang butuh lemak, ada yang tidak. Lemak itu ada yang tidak, ada yang Iya, makanya lemak yang jahat itu lemak daging yang kental itu. Ini hanya jatuh, tidak apa-apa. Bagi kalau kental lah itu terlalu over dosis itu namanya, itu jahat. Jeroannya hanya sembarang sebetulnya tidak apa-apa, tapi berlebihan, nah itu tidak boleh. Kita semuanya kalau berlebihan tidak boleh. Kalau hanya wajar orang ada lagi. LDL. Ini LDL. Ini LDL. Itu saya kan HDL. Ini sama L. L itu yang low. Ya, itu yang besar. Nah itu yang tinggi. Jadi resikonya itu kan pada jantung. Itu lemaknya tuh, lemak hidup sama lemak yang tidak tinggi. Kaitannya dengan lemak itu. Ini kolesterol tinggi. Kolesterol normal itu di bawah 200. Jadi kolesterol normal di bawah 200. Kalau di atas 200, kalau hanya 210, di bawah 220, itu tekanan darah. Konsumsi obat antihipertensi biasanya menjadi pilihan jika tekanan darah tidak terhindari melalui langkah farmakologi. Artinya dengan olahraga itu masih tekanan darah tinggi, jadi tidak obat antihipertensi. Pemilihan jenis obat-obatan dan dosisnya akan menentukan kesehatan pasien, adanya kondisi medis lain serta respon terhadap obat. Masing-masing pasien itu responnya beda-beda. Ada yang dikasih awal dulu stroke, ada yang masih tidak apa-apa, sudah sampai 10 begini. Ada yang masih ditambahin antisatan disuruh apa-apa, masing-masing beda gitu. Kondisi seorang masing-masing itu tidak sama, itu beda. Pasien, adanya kondisi medis lain, serta respon terhadap pengobatan. Pengukuran tekanan darah secara rutin. Pengukuran tekanan darah secara rutin. Makanya biasanya tahunan harga kemarin normal, hari ini naik karena apa? Malam nggak bisa tidur, tabletan, bisa ada lain ya. Kalau naik, ada dokter nggak ada, 120 juta naik. Yang ini rokok, kan kemarin kecapean, kondisional, bisa naik. Dan kalau habis hari dikasih biasanya juga ini agak tujuannya adalah untuk mendeteksi dini dan memantau perkembangan dari dini serta mengoptimalkan proses pengobatan. Ada yang ambil dini ditambah katopin, ada yang kapolisol, ada yang antisatan toh, yang masing-masing itu beda-beda jadi kalau tidak ada antisatan toh tidak apa-apa masing-masing itu penyakit hipertensi tidak bisa disembuhkan tetapi bisa dijaga agar tetap terkontrol.
tujuannya menjaga tekanan darah tetap terkontrol adalah supaya tidak terjadi komplikasi. Ya. Jadi meskipun tekanan darah sudah normal atau tidak merasakan keluhan, jangan menghentikan pengobatan tanpa sepengetahuan dokter. Kadang-kadang kalau bosan muat, nggak tahu naik lagi. Jadi sekali lagi satu sama lain kondisinya tidak sama. Ada yang respon, ada yang tidak. Kalau batuk biasanya kapten itu agak batuk biasanya, tapi kita semuanya kapten batuk ada yang tidak apa-apa. Kalau nanti batuk ya rasa memang kapten yang lain, tapi tidak semuanya. Tapi kalau malah tidak apa-apa gitu ya. Kapten itu ada yang berbeda. Ada yang 25 masing-masing kondisional nih, tidak bisa disamakan. Ini kok enten, tidak bisa disamakan. Menurut orang lain itu tidak bisa. Jadi nanti dalam itu enggak. Kita berikan pertanyaan kurang 10 menit. Tanya jawab. Ya. Pak, semua lemak itu ada yang jahat, ada lemak yang baik, lemak yang jahat dan lemak yang baik itu yang kayak apa? Ada lemak, ada orang yang butuh lemak, ada yang tidak. Lemak itu ada yang tidak, ada yang Iya, makanya lemak yang jahat itu lemak daging yang kenal itu. Ini hanya sekedar tidak apa-apa. Bagi kalau kenal lah itu terlalu over dosis itu namanya, itu jahat. Jeroannya hanya sembarang sebetulnya tidak apa-apa. Ini berlebihan, nah itu tidak boleh. Kita semuanya kalau berlebihan tidak boleh. Kalau hanya wajar orang. Ada lagi? LDL. Lagi LDL. Lagi LDL. Itu saya kan LDL. D sama L. L itu yang low. Ya, itu yang besar. Nah itu yang tinggi. Jadi resikonya itu kan pada jantung. Itu lemaknya tuh, lemak timbul sama lemak yang tidak tinggi. Kaitannya dengan lemak itu. Ini kolesterol tinggi. Kolesterol normal itu di bawah 200. Jadi kolesterol normal di bawah 200. Kalau di atas 200, kalau hanya 210, di bawah 220. Makanya kan sekarang belum siap, Bu. Jadi yang normal tidak apa-apa, bumnya sendiri. Bagi yang punya asam urat, jangan makan bum. Empeng so melinjau ke atas dulu. Gitu. Empeng so melinjau ke atas dulu. Hingga pulingnya, kalau tahu asam urat itu dari urat itu. Asam urat itu punya makanan. Ada banyak makanan, ya kan? Kalau bisa menghindari, turun sendiri. Jelas dari kakak. Turunnya, ada lagi? Kurang berapa menit? 1 menit? Ya. Itu yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya
penyuluhan ini kita lebih mengetahui, mengantisipasi bagaimana penyakit kronis yang harus kita antisipasi, makanan yang harus kita kendalikan. Jadi banyak penyakit karena makanan, gitu. Seperti kolesterol itu penyakit karena makanan. Asam urat tinggi, penyakit sampai buka-buka itu karena pakaian itu, gitu. Asam uratnya tinggi itu juga penyakit karena makanan. Gitu. Jadi saya kira itu yang sudah saya sampaikan juga yang bermanfaat. Prolanis, seroja, prolanis seroja. Yes. Terima kasih. Sampai ketemu Jumat yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.